Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati ya buat teman-teman semuanya. Semoga saja kalian itu lekas membaik, lekas sembuh, lekas sembuh total ya. Saya juga sama, kita sama-sama berjuang ya untuk menuju ke sembuh total gitu ya. Oke, jadi bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, teman-teman Aslamku? Jadi kita sama-sama ya kita sama-sama berjuang, sama-sama menuju ke kesembuhan gitu ya. Kita juga tujuannya sama, satu, pengen sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala ya gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe, belum dukung channel ini, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya, tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe, sudah mendukung channel ini dari 0 sampai sekarang ya, karena tanpa kalian itu channel ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Karena ada kalian semuanya, channel ini bisa memberikan motivasi ke teman-teman semua yang masih parah, yang masih awam ya, yang masih belum tahu apa-apa, itu bisa tahu, oh asam lambung begini toh, oh asam lambung itu memang begini toh gitu ya. Oke, jadi langsung saja saya ingin membahas tentang sifat kita ya. Sifat kita itu bisa bikin kita menentukan kesembuhan kita juga ya. Sifat kita. Nah, sifatnya apa mas? Banyak. Pemarah, pembenci, pendendam, terus emosian, ya nggak sabaran. Nah, itu sifat-sifat kita sebenarnya. Saya juga sama, semua itu saya punya sifat itu. Dan saya dulu memang orangnya pemarah, ya nggak sabaran, ya. Kalau pendendam sih saya gini ya, tergantung. Tapi itu juga sifat yang nggak boleh gitu ya. Tapi kalau pendendam itu gimana ya? Saya nggak terlalu parah sih ya kalau pendendam ini. Ya misal oh gini, oh lihat aja nanti gitu. Ya misal dia kok nyalain saya ya, saya oh lihat aja nanti gitu ya pembalasan saya. Nah itu kan namanya dendam gitu ya. Nah itu saya dulu ada kayak gitu ya. Dulu ada seperti pendendam itu saya juga. Ya tapi nggak dendam seperti parah seperti di film-film itu enggak cuma cuma di dalam hati aja. Tapi ini saya belak-belakan, terus terang saya ada itu, terus pemarah, emosian, ya nggak sabaran itu juga ada. Pokoknya saya komplit ya. Nah sifat semua itu bikin kita itu seperti menghambat gitu ya. Kalau kita masih ada sifat-sifat itu semua ya, saat kita sakit gini itu semua itu bisa menghambat kita semua ya. Misal kita disalahin adik kita ya, awas nanti kalau gini ya, ini kan sifat emosi keluar, dendamnya juga keluar ya. Nah itu sebenarnya harus kita rubah ya, meskipun itu susah. Saya pun juga masih belajar ya, masih belajar mengubah semuanya ya, itu susah banget ya. Tapi setidaknya kita terus berusaha, nanti dikit-dikit bisa. Saya alhamdulillah udah jauh lebih baik daripada dulu ya. Dulu saya sekarang pun saya juga masih ada sifat itu ya, masih ada, sering muncul. Dan tapi ya udah alhamdulillah lah, udah nggak separah dulu gitulah. Jadi bisa mengontrolnya ya, sudah bisa mengontrol gitu intinya. Memang sifat itu susah untuk mengubahnya ya, itu tergantung diri kita sendiri sih. Tapi kalau saya itu susah, hanya pemarah ya, emosian itu biasanya kita langsung kenceng ya. Waktu kita marah, tak emosi ya, waktu kita bertengkar, misalnya bertengkar dengan istri, atau ada masalah, atau dengan suami, atau dengan anak, itu juga pasti kita langsung kenceng, bahkan muncul sensasi ya. Kalau saya sih kalau marah agak teng gitu ya,
agak rasanya di kepala itu kayak teng gitu ya, tapi semuanya itu pasti bisa kita rubah. Semua itu menghambat proses penyembuhan kita. Jadi kita harus slow, harus belajar sabar meskipun itu susah. Saya akui, saya sendiri aja yang ngomong di depan kamera ini itu susah ya. Bahkan gini ya, emosian itu atau marah lah ya, marah itu pasti semua orang pasti pernah marah. Kalau ada yang bikin kita marah gitu ya. Jadi gimana ya, cuma itu tergantung dengan ke diri kita sendiri masing-masing ya. Jadi semua itu memang kita sendiri yang mengubahnya, mempelajarinya bagaimana sih agar saya itu tidak marah-marah, tidak pendendam, tidak sifat yang jelek-jelek itu berubah semuanya ya. Jadi semua itu nggak bisa terus hilang sendiri, itu nggak bisa, kita harus rubah semuanya ya, rubah semuanya. Nanti dikit-dikit bisa, dikit-dikit oh saya udah bisa sabar, udah bisa menerima apa yang terjadi itu ya. Intinya kita harus sabar gitu ya, harus sabar, harus menerima apa yang terjadi, semua yang terjadi ya. Jadi kita harus udahlah, ngapain kita marah-marah, ngapain kita dendam, pokoknya ngapain kita emosi, ngapain, nggak ada untungnya gitu ya. Saya yang bicara gini aja belum bisa 100% mengendalikannya ya, karena emosi itu gimana ya, kalau sifat emosi itu apa bisa ya, bisa dirubah, itu bisa, tapi itu susah ngubahnya. Saya pun masih belajar, apalagi waktu ya ada masalah keluarga gitu yang bikin kita pusing, bikin memancing emosi, itu kan pasti marah ya pasti marah. Secara nggak langsung kita harus bisa meredam lah ya, meredam ya, marah-marah tapi nggak sampai kelewatan gitu ya. Jadi buat sifat itu, sifat memarah, apalagi iri ya, iri dengan teman atau dengan tetangga, itu juga itu sifat yang jelek. Intinya gini, sifat semuanya yang jelek-jelek itu harus kita rubah semuanya ya, harus kita rubah semuanya, meskipun itu susah, kita harus rubah semuanya. Harus kita tanamkan pikiran sini, ngapain saya pemarah, ngapain saya emosian, ngapain saya pendendam, ngapain saya iri ya, ngapain saya ngurusin orang. Nah itu kita harus belajar dari situ ya. Kalau seperti ngurusin orang, iri, itu saya enggak ya, saya enggak, memang dari dulu saya enggak gitu. Kalau pemarah emang saya ya pemarah, emosian ya, terus ya dendam lah kalau ada masalah yang saya nggak ngapa-ngapain kok disenggol, itu ya pasti ada, oh lihat saja nanti pasti gitu ya, meskipun itu di dalam hati ya, meskipun di dalam hati nggak langsung diucapkan, itu pasti gini, oh lihat saja nanti gitu pasti ya. Itu ya sifat manusia normal sih ya sebenarnya, sifat manusia normal. Tapi kalau kita masih dalam keadaan begini kan kita harus rubah semuanya, harus adem gitu ya. Kalian pasti paham yang saya ceritakan ya di channel ini. Mungkin kalian ada yang bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Untuk mengubah sifat ini itu kita harus sering-sering keluar ya, sering keluar, sering bercerita, sering sering berkumpul lah ya, berkumpul dengan orang. Nah itu bisa bikin pikiran kita itu seperti direlaksasi gitu ya. Kalau kita di rumah banyak masalah, kita tetap di rumah terus, itu ya kita akan gitu-gitu aja ya emosi ada kalanya lah ya, jangan sampai kelewatan gitu ya. Oke, jadi gitu saja itu yang mau saya bahas di video kali ini. Mungkin ada yang tidak paham atau yang tidak
gimana caranya, bagaimana caranya, ya kita sendiri yang ngubah. Kalau kita tiba-tiba marah, emosi, kita istighfar, astagfirullah, 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 saya nggak boleh marah. Nah, harus ingat itu, sebenarnya itu aja ya. Dan hindari hal-hal yang bikin kita menjadi ada masalah, itu dihindari semuanya ya. Yang riskan untuk menjadi masalah yang bikin kita emosi itu dihindari, diperbaikilah ya, diperbaiki, lebih tepatnya diperbaiki dengan baik. Nanti suatu saat kita pasti akan bisa, pikiran kita bisa tenang, bisa normal kembali itu ya. Jadi asam lambung GERD City ini memang butuh kesabaran yang ekstra. Saya pun juga masih melatih kesabaran saya ya. Jadi terima kasih, begitu saja di video kali ini. Semoga video-video dari Aslamku ini selalu bermanfaat ya buat teman-teman semua, amin. Jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya selalu sehat, kalian selalu sehat, selalu sembuh, selalu kuat, selalu tambah sehat, bisa sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Kalau doa bagus tuh biasanya diijabah gitu ya, amin lah ya.